so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas PTS kelas 10 khusus SMK, SMA maupun MA. Kali ini kita akan membahas PTS-nya ya. Bagaimana soal dan pembahasannya? Kita simak video berikut ini. Baik, soal yang pertama, teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan disebut ya. Hasil dari pengamatan disebut apa? A. Teks cerita sejarah, B. Teks observasi, C. Teks eksposisi, D. Teks laporan hasil observasi, atau E. Teks biografi tokoh. Melaporkan berarti apa? Laporan hasil observasi. Jelas, jadi jawabannya adalah D ya. Nah, di sini ada kata kunci melaporkan. Kalau biografi itu apa? Daftar riwayat hidup tokoh ya, itu namanya biografi yang ditulis oleh orang lain, itu namanya biografi. Tetapi kalau autobiografi itu daftar riwayat hidup yang ditulis sendiri. Jadi sama-sama daftar riwayat hidup. Korek, jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan soal yang kedua. Baik, teks laporan disebut juga apa? Teks laporan disebut juga A. Teks, B. Teks bacaan, atau C. Teks klasifikasi, D. Teks deskripsi, atau teks observasi. Apa? Teks klasifikasi ya, teks klasifikasi. Korek, jadi jawabannya adalah C ya. Baik, kita lanjutkan soal yang ketiga. Untuk memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena merupakan untuk. Nah, ini ada kata kunci untuk, berarti apa? Tujuan. Jelas kan? Kan sudah ada kata kunci untuk. Untuk berarti tujuan teks laporan. Jadi korek, jawabannya adalah B ya. Ini sudah jelas, nggak usah kita cek-cek lagi ya. Ini sudah ada kata kunci untuk ya. Gitu ya cara mengerjakannya ya. Pengertian ini ya berarti kan adalah, artinya ya, unsur-unsur teks laporan itu ada apa saja ya. Nah, ini jelas. Jadi korek, jawabannya adalah B. Baik, soal berikutnya nomor 4. Berikut yang merupakan struktur laporan hasil observasi adalah. Struktur laporan hasil observasi adalah ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Ada pernyataan umum, aspek yang dilaporkan. C. Orientasi, komplikasi, reorientasi. D. Tujuan, langkah-langkah penutup, atau E. Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Jadi sebetulnya jelas kok ya, kalau laporan hasil observasi ini kan jelas ada kata kunci laporan, berarti ada aspek yang dilaporkan. Jelas, jadi jawabannya adalah B. Kalau orientasi, komplikasi, reorientasi itu bukan observasi ya. Nah, jadi jelas kalau ada kata laporan hasil observasi maka harus ada aspek yang dilaporkan. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Perbedaan teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi adalah ya, perbedaan teks deskripsi dengan laporan hasil observasi itu apa? Apakah apakah A. Teks laporan hasil observasi menggunakan kalimat kompleks, sedangkan teks deskripsi menggunakan kalimat simple? Tidak ya.
Jadi kalimat simpleks dan kalimat kompleks ini kan kalimat majemuk setara dan kalimat tunggal. Kalau laporan ini tidak ada hubungannya karena semuanya menggunakan simpleks atau kompleks, maka A salah. Simpleks itu kalimat tunggal ya, kompleks kalimat majemuk. B. Teks deskripsi menitik beratkan pada uraian bentuk, ciri, dan keadaan. Ini yang dibahas cuma deskripsi, padahal pertanyaannya adalah observasi dan deskripsi, tidak memenuhi pertanyaan. C. Teks laporan hasil observasi hanya berhubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Jelas kan dua. Ini yang dibahas kan cuma satu, yang C kan jelas salah ya. D. Teks laporan hasil observasi bersifat spesifik, sedangkan teks deskripsi bersifat universal. Mungkin ya. Kan dua. Ini sudah ada satu observasi, satunya deskripsi. Kalau E, teks laporan hasil observasi bersifat universal, observasi ya, sedangkan teks deskripsi bersifat spesifik. Mana jawabannya? Jadi jawabannya adalah E ya. Jadi yang bersifat universal adalah observasi, tetapi kalau yang deskripsi bersifat spesifik ya. Itu perbedaan antara teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Berikut merupakan ciri-ciri teks laporan hasil observasi kecuali ya, yang ditanyakan adalah kecuali dari ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Memuat informasi berdasarkan fakta. Betul ya. Observasi ini fakta. Yang B, bersifat global dan universal. Betul, tadi sudah disampaikan perbedaannya ya. Atau C, bersifat objektif dan subjektif. Atau D, bersifat ilmiah. Ini jelas benar, ini benar ya. Itu secara lengkap benar. Ini antara B dan C ya. Bersifat global dan universal, bersifat objektif dan subjektif. Salah. Kalau ya observasi itu bersifat objektif, apa yang dilihat, apa yang diamati, dicermati. Nah, itu namanya objektif. Kalau subjektif itu berarti pandangan dari penulis, maka yang kecuali adalah C ya. Ini jawabannya, jadi korek nomor 6 adalah C. Baik, kita lanjutkan soal nomor 7. Berikut langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi kecuali ya. Langkah-langkahnya kecuali A, menentukan topik. Betul ya kan. Mengumpulkan data. Betul. Menyusun kerangka. Betul. Mengembangkan kerangka menjadi kerangka. Betul. Menuliskan laporan keuangan. Nah, ini fatal, nggak ada hubungannya menuliskan laporan keuangan. Jadi korek jawabannya adalah E. Topik, kerangka ya, menyusun, mengumpulkan data, mengembangkan kerangka, kerangan menjadi karangan. Yaitu tentang penulisan langkah-langkah teks laporan hasil observasi. Tetapi yang tidak adalah menuliskan laporan keuangan. Korek jawabannya adalah E. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Berikut yang merupakan pernyataan umum teks laporan tersebut adalah pernyataan umum ya. Sistem peredaran darah manusia dari atas darah, pembuluh darah, dan jantung. Mungkin sistem darah adalah cairan merah yang kental. Ada nggak ini? Ada nggak di bacaan? Ada. Darah adalah cairan merah yang kental. Ada. Terdapat sekitar 3,5 liter darah. Nah, ini ada, tapi ini adalah penjelas atau bersifat khusus ya. Nah, ada angka ini ya. Kalau D, terdapat 3 jenis pembuluh darah. Nah, ini adalah khusus, ada bukan pernyataan umum. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang lebar. Ya, ini adalah apa? Penjelas khusus. Jadi sebetulnya yang ditanyakan adalah pernyataan umum adalah gagasan utama. Lah, gagasan utama itu sama dengan pernyataan umum. Jadi gagasan utama itu sama dengan pernyataan umum. Lah, pernyataan umum biasanya deduktif serta di kalimat pertama. Sistem peredaran darah manusia dari atas darah, pembuluh darah, dan jantung. Semua itu dapat termis sebagai berikut. Lah, sebagai berikut ini adalah pernyataan khusus atau penjelas kan gitu. Dari kalimat yang pertama, maka jawabannya adalah A.
Bisa dipahami ya? Correct. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 9. Informasi dari teks laporan hasil observasi tersebut adalah, nah ini informasinya tentang apa? Jelas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, jadi jawabannya adalah B. Kok bisa, Pak? Karena di soal nomor 8 tadi gagasan utama atau pernyataan umum itu kan hampir sama dengan gagasan utama. Nah, gagasan utama itu juga merupakan informasi yang utama. Maka pertanyaannya, informasi dari teks laporan hasil observasi tersebut adalah berarti tentang gagasan utama. Apa yang dibicarakan adalah mengenai sistem peredaran darah manusia. Dibuktikan di kalimat pertama ada, kemudian diperjelas dengan kalimat selanjutnya. Berikut ini berarti kan penjelasan dari kalimat pertama. Baik, korek, jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 10. Kalimat tersebut merupakan kalimat, kita cek ya, harimau adalah hewan pemangsa, dan kalau ada konjungsi dan lainnya, ini bukan kalimat tunggal tapi kalimat majemuk. Majemuk apa? Setara. Majemuk setara. Lah, majemuk setara adalah kalimat kompleks. Jelas kalau simpleks adalah salah, ya kan? Kalau kedua-duanya salah. Kalimat simpleks itu kalimat tunggal, jadi SP ya. Jadi simpleks itu sama dengan yang mengandung subjek plus predikat. Nah, jika subjeknya lebih dari satu ya, atau predikatnya lebih dari satu, maka itu namanya kalimat kompleks atau majemuk. Itu aja. Jadi nggak bisa kalimat simpleks dan kompleks. Konsentrasi kita adalah B, C, D. Maaf, C jelas salah, simpleks. Maka fokus kita ada B atau D. Nah, ini dari, kalau di B kan kompleks saja, tetapi kalau di D kompleks dan definisi. Jadi yang paling tepat adalah definisi dari apa? Adalah. Nah, ini. Maka korek jawabannya adalah D. Ya, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 11. Bahasa yang digunakan dalam pembuatan laporan harus memiliki ciri-ciri berikut. Bahasanya harus bermakna denotatif, betul. Nah, ini salah adalah subjektif. Yang namanya laporan tidak boleh subjektif, maka A salah. Bersifat ilmiah subjektif, ada subjektif, berarti salah. Yang C bersifat ilmiah denotatif subjektif, ada ini, berarti salah lagi. Yang D bermakna konotasi, apalagi ini konotasi, tidak boleh karena konotasi makna yang tidak sebenarnya. Yang E bersifat ilmiah, betul, denotatif mana sebenarnya, lugas ya apa adanya, dan tanpa prasangka. Jadi kalau tanpa prasangka berarti objektif. Oh, dikorek. Jadi jawabannya adalah E. Korek. Baik, soal nomor 12. Para pengamat politik mengelompokkan haluan politik di Indonesia menjadi dua, yaitu nasionalis dan religius. Kata yang maknanya tidak sama dengan mengelompokkan. Nah, yang tidak sama dengan mengelompokkan, menggolongkan sama, menjeniskan sama, ya kan? Memilah sama, memisahkan salah ya. Mengklasifikasikan sama dengan mengelompokkan. Jadi yang tidak sama adalah memisahkan ya. Jadi jawabannya adalah D ya, memisahkan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 13. Tentukan pasangan kata di bawah ini yang berantonim ya. Antonim adalah lawan makna kata, maknanya berlawanan ya. Kita cek khusus spesial. Nah, ini kan sinonim ya, sinonim. Kotak persegi sinonim. Sopan pemarah ya, sopan tidak ada hubungannya ya. Kaya yatim tidak ada hubungannya, tetapi kalau bergerak dan berhenti
bergerak berhenti ya, itu adalah antonim bergerak berhenti ya. Jadi jawabannya korek adalah E ya. Baik, soal berikutnya nomor 14 ya. Simpulan isi wacana di atas adalah simpulan ya. Jadi kita cek ya simpulannya apa. Bendungan di desa Jatirogo ini tidak ada duanya di Indonesia. Nah, ini bendungan ya. Tubuh bendungan tersebut, nah tersebut ini menunjukkan bendungan di desa Jatirogo ya. Karena terbuat dari karet, tinggi permukaannya bisa diatur secara fleksibel ya. Bila terjadi banjir, bantalan karet itu dikempiskan dan air lancar mengalir ke laut. Sebaliknya, bila volume air sungai mengecil, tubuh bendungan diisi penuh sehingga tingginya mencapai 3 meter. Sungai terbendung dan airnya dimanfaatkan sebagai air minum dan irigasi. Pada saat yang sama, air pasang dari laut akan terhambat dan tak mencemari sungai yang menjadi sumber utama air tawar masyarakat di sekitar sungai. Simpulannya apa yang dibahas di sini? Apakah A, bendungan dari bantalan karet dapat membendung sungai? Apakah B, bendungan dari bantalan karet sangat bermanfaat? Ataukah C, bendungan dari bantalan karet dapat mengalirkan air? Ataukah D, pemanfaatan air melalui bendungan bantalan karet? Ataukah E, bendungan bantalan karet dapat diisi dengan air? Apa? Bendungan dari bantalan karet sangat bermanfaat. Jadi korek jawabannya adalah B ya. Manfaatnya apa? Nah ini, bila terjadi banjir, bantalan karet ini dikempiskan dan air lancar mengalir ke laut. Sebaliknya, bila volume air di sungai mengecil, tubuh bendungan diisi penuh sehingga tingginya mencapai 3 meter. Sungai terbendung dan airnya dimanfaatkan sebagai ini dimanfaatkan, berarti kan jelas. Jadi semuanya adalah manfaat dari bantalan karet ya. Bendungan dari bantalan karet yang sangat bermanfaat. Jadi korek jawabannya adalah B ya. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir adalah soal nomor 15. Gagasan utama paragraf di atas adalah GU-nya ya. Kita cek ya, rata-rata biasanya terletak di kalimat pertama ya. Kita cek. Produksi padi tahun 2005 diperkirakan mencapai 53,01 juta ton gabah kering. Giling akan turun 2% dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya. Hal ini, ini penjelas. Hal ini berarti menjelaskan kalimat pertama. Jadi otomatis gagasannya adalah di kalimat pertama. Kita cek ya. Produksi padi tahun 2005 diperkirakan menurun. Ya. Nah, ini jawabannya ya. Kalau produksi padi tahun 2005 diperkirakan mencapai 53,01 juta ton gabah kering atau turun 2% dari sebelumnya. Ini bukan gagasan utama ya. C, adanya penyebab, apalagi penyebab ini adalah bukan gagasan utama. Produksi padi tahun 2005 lebih jelek, tidak. Nah, tidak ada. Atau E, produksi padi tahun 2005 turun akibat banjir, kekeringan. Nah, tidak ada ini, maka jawabannya E salah. Yang paling tepat adalah A ya. Produksi padi tahun 2005 diperkirakan menurun. Nah, ini ada kata giling atau turun 2% ya. Di penurunan turun. Nah, ini yang sering diulang. Maka korek jawabannya adalah A ya. Baik, soal pembahasan PTS kelas 10 dari nomor 1 sampai 15 sudah saya sampaikan pembahasannya. Bagaimana cara mengerjakannya, jika kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.